Yang mana hadis tersebut dikumpulkan oleh ulama besar kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebuah hadis yang sudah masyhur di pondok-pondok pesantren, khususnya sejak kecil beliau, orang-orang para santri, dianjurkan untuk menghafalkan hadis tersebut. Karena ada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan 40 hadis. Ada hadis yang diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Dalam satu riwayat, ba'asahu Allahu ta'ala faqihan aliman. Barang siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis yang berhubungan dengan agamanya, maka Allah besok akan membangkitkan di hari kiamat, dia tergolong fuqaha, orang-orang ahli fikih, tergolong sebagai ulama-ulama Allah. Ini sebuah kemuliaan yang besar bagi umat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya berbekal 40 hadis, kita besok digolongkan seperti golongannya para ulama. Oleh karena itu, saya terinspirasi kemarin, alhamdulillah, ketika ada kawan kita, Hudzaifah Hisham, memintakan kita sebuah kajian yang sebelumnya kita akan mengkaji kajian fikih, tapi akhirnya kita memilih untuk mengkaji kitab hadis arba'in ini. Yang pertama tujuannya tadi, semoga kita tercantum orang-orang yang disebutkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Yang kedua, kita niat bertabarruk, mengharapkan keberkahan akan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita buka hadis yang pertama. Kitab sudah sampai semua PDF ya, Hisham. Nah, hadis yang pertama. Naam. Hadis yang awal, yaitu hadis yang berhubungan dengan niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuha lidunya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Yang pertama, hadis diriwayatkan an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab.
Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal-amal itu binniyati, dengan niat. Maksud daripada innamal a'malu binniyat, bahwasanya semua amal yang kita kerjakan itu tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai niat dalam hati. Jadi perlu diketahui pentingnya sebuah niat. At-Tibi mengatakan bahwasanya kalau amal itu amal raga jasad kita, ucapan, gerakan, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan jasad. Akan tetapi amal itu sebuah niat, itu sebuah amal yang ada di dalam hati kita. Al-Imam At-Tibi mengumpamakan bahwasanya niat itu bagaikan ratu atau bagaikan raja, sedangkan amal itu bagaikan pasukan atau tentara. Jadi seorang tentara itu bisa bergerak menunggu instruksi atau komando dari sang raja atau sang panglima. Diibaratkan peperangan, tidak mungkin tentara atau pasukan itu berperang dengan sendirinya tanpa ada komando, tanpa ada instruksi, tanpa ada perintah dari atasan. Sebaliknya, tidak mungkin seorang raja itu berperang dengan sendirinya tanpa memiliki pasukan. Maka ini sangat ada hubungannya dengan orang yang mengatakan, kita iman kepada Allah. Kalau kita di Indonesia ada sebagian aliran, kita sholat cukup ingat Allah saja. Kita duduk yang penting ingat Allah saja. Nah, itu sama halnya sang raja berperang sendirinya tanpa membawa pasukan. Dan itu tidak akan mungkin, tidak ditemukan di mana-mana. Ya. Oleh karena itu, amal dohir sama amal batin itu harus bersinergi, saling mendukung. Oke. Sebelumnya kita membahas lebih mendalam tentang hadis ini. Kita tahu tadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat atau khulafaur rasyidin. Alangkah baiknya kita sedikit menuturkan, menyampaikan manaqib atau kisah biografi Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Sejarah, biografi seorang yang soleh, lebih-lebih seorang sahabat. Ulama mengatakan al-qissah jundun min junudillah yaqwa biha qalbul murid. Sebuah kisah, cerita tentang kesolehan orang, biografi orang-orang soleh, itu termasuk pasukan dari pasukannya Allah, bala tentaranya Allah. Yaqwa biha qalbul murid. Hati seseorang ketika mendengar kisah atau cerita daripada orang-orang soleh, maka hatinya lebih bangkit,
lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah karena ingin meniru jejak-jejak orang yang soleh tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab adalah khulafaur rasyidin yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat orang yang pertama kali disebut Amirul Mukminin. Ya, disebut Amirul Mukminin. Jadi suatu ketika innahu qala lin-nasi fi ba'di khutabihi. Suatu ketika Sayyidina Umar berkata dalam satu khutbahnya. Sayyidina Umar di hadapan sahabat-sahabat yang lain, beliau pernah berkhutbah. Beliau mengatakan, ayyuhan nasu antumul mu'minuna wa ana amirukum. Wahai orang-orang, kalian semua adalah orang mukmin, sedangkan aku adalah pemimpin kalian. Dari khutbah tersebut, sahabat mendengarkan. Habis itu sahabat pada memanggil beliau Amirul Mukminin. Itu kisahnya. Jadi sebelum itu orang menyebut Sayyidina Umar itu khalifati Rasulillah. Ya, seperti halnya yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar adalah khalifahnya Rasulullah. Khalifah yang pertama kali setelah Rasulullah SAW ke Rafiqil A'la, pindah ke Rafiqil A'la atau Rasulullah wafat. Di situ Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifahnya. Dan yang kedua, khalifah yang kedua adalah Sayyidina Umar. Oleh karena itu para sahabat sebelum memanggil Amirul Mukminin semua memanggil Sayyidina Umar khalifati Rasulillah. Khalifahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum Sayyidina Umar dipanggil Amirul Mukminin. Tapi setelah kejadian tadi hingga sampai sekarang pun kalau kita mengatakan Amirul Mukminin tidak ada yang di dalam pikiran kita kecuali sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oke, bisa dimengerti ini? Jelas Hisham? Jelas. Apa kecepatannya? Hisham. Marhaba, apa Ustaz? Kecepatan apa enggak ini yang kita sampaikan? Bagi saya oke, tapi kalau Ustaz perlahankan lagi lebih baik. Nah, gitu. Kita lebih pelanin lagi ya. Iya. Oke, saya ulangin lagi. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Makanya para sahabat menjuluki Sayyidina Umar khalifati Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah. Karena Sayyidina Umar sebagai pengganti Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar cukup dikatakan khalifatu Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah. Itu kalau Abu Bakar. Akan tetapi suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabat. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai orang-orang, kalian semua itu orang-orang mukmin. Wa ana amirukum,
sedangkan saya pimpinan kalian semua. Setelah khutbahnya Sayyidina Umar ini, sahabat menjuluki Sayyidina Umar dengan julukan Amirul Mukminin. Karena beliau tadi mengatakan, wa ana amirukum. Sedangkan saya adalah pimpinan kalian semua, wahai orang mukmin. Nah, setelah itu ramai sahabat menjuluki Sayyidina Umar dengan julukan Amirul Mukminin. Oke, Hisham. Oke. Oke, jelas. Nah, jelas ya. Terus Sayyidina Umar seperti halnya yang kita tahu dijuluki Al-Faruq. Dijuluki Sayyidina Umar Al-Faruq. Amirul Mukminin Al-Faruq. Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Punya julukan Al-Faruq. Al-Faruq sendiri itu memiliki dari kata-kata farraqa. Maknanya memisah. Ya. Di sini yang dimaksud kata-kata Al-Faruq. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena dengan Sayyidina Umar, Allah Ta'ala memisahkan, memperjelas antara hak dan yang batil. Seperti halnya yang kita tahu, Sayyidina Umar bin Khattab termasuk orang-orang yang masuk Islam di masa-masa awal. Di masa-masa di mana para sahabat Nabi yang masih sedikit banyak disiksa oleh kaum-kaum Quraisy. Dan berkah doanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi suatu ketika ini saya ada cerita sedikit. Nabi Muhammad SAW dulu pernah berdoa ketika Islam masih lemah. Nabi berdoa, di dalam doanya beliau berkata, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, itu doa Nabi. A'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Semoga engkau memuliakan Islam ini dengan dua orang laki-laki yang engkau cintai. Nabi menjelaskan siapa dua orang tersebut? Bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Dari dua orang tersebut yang paling engkau cintai ya Allah, semoga engkau kuatkan Islam ini. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abi Jahal. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Ini dua orang yang dipilih oleh Rasul dalam doanya, dan Allah meminta Rasul salah satunya sebagai orang yang bakal menguatkan Islam. Nah, di sini ini belum saya mendengar dari salah satu guru kita. Pada waktu Rasulullah SAW membaca doa itu, Sayyidina Umar pun nggak tahu. Cuman waktu itu Sayyidina Umar telapak tangannya menghadap ke langit. Seperti orang yang meminta. Bertepatan Sayyidina Umar menaruh kedua telapak tangannya menghadap langit. Seperti halnya ketika kita berdoa. Dan sebaliknya Abu Jahal, di saat Rasul
membaca doa itu, Abu Jahal tangannya ditaruh, telapaknya ditaruh ke arah bumi. Makanya doa Rasul tersebut lari ke Sayyidina Umar. Orang yang dipilih Allah sebagai pejuang Islam, Sayyidina Umar bin Khattab, bukan kok Abu Jahal. Itu berkah tangannya Umar bin Khattab menghadap di langit di saat waktu Rasulullah membaca doa. Ya, jadi perlu kita ketahui, langit adalah kiblat doa. Makanya kenapa kita ketika berdoa mengangkat tangan kita, telapak tangan kita dihadapkan ke langit, bukan Allah di langit, bukan, tapi itu sebagai kiblat. Ya, seperti halnya kita sholat menghadap Ka'bah, Baitullah. Allah bukan di Baitullah, Allah bukan di Ka'bah, tetapi itu semata-mata sebagai kiblat. Kiblah sholah itu Baitullah, wa kiblatud doa as-sama. Kiblatnya sholah adalah Ka'bah, sedangkan kiblatnya doa adalah langit. Dan tentunya ada sebab, ya. Meskipun itu sudah mendapatkan doa Rasul, ada sebab yang mana Sayyidina Umar akhirnya memeluk Islam. Ya. Jadi suatu ketika pada tahun kelima kenabian, berarti Rasulullah umur 30. Kalau Rasul diangkat, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi umur 25. Berarti kalau tahun 5 kenabian, berarti usia Rasul pada waktu itu masuk ke 30 tahun. Oke? Ya, dimengerti Hisham? Jadi Nabi kita Muhammad diangkat sebagai Nabi itu umur 25. Belum Rasul. Kalau nanti disuruh tabligh itu umur 40. Jadi Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Nabi itu umur 25. Sedangkan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu tahun kelima setelah kenabian. Tahun kelima setelah kenabian. Berarti Rasulullah di saat itu umur 30 tahun. Jadi Sayyidina Umar dulu sama kayak orang-orang Quraisy yang lain. Mereka semua benci Islam. Mereka benci hingga suatu ketika beliau mendengar bahwa saudara perempuan beliau yang bernama Fatimah. Jadi Sayyidina Umar punya saudara, punya adik namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Sa'id bin Zaid. Jadi Fatimah menikah dengan Sa'id bin Zaid. Sayyidina mendengar bahwasanya adiknya, saudaranya itu memeluk Islam. Ikut ajarannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya marah Sayyidina Umar. Ya. Dan marah, ingin menghampiri. Ya, menusuli ke rumahnya. Pergi ke rumah adiknya. Tujuannya pengen menyiksa adiknya. Jadi Sayyidina Umar pergi ke rumah adiknya, tujuannya pengen menyiksa karena adiknya sudah pindah agama, sudah mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad, sudah memegangi agama Islam. Akan tetapi apa yang terjadi? Faqara'at alaihi syai'an minal Qur'an. Saudaranya tadi akhirnya membacakan Al-Qur'an. Ya. Membacakan sebagian sedikit ayat Al-Qur'an.
Dan ternyata ayat tersebut menjadi sebab Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah. Fa'auqa'allahu fi qalbil Islam. Dengan mendengarkan sedikit ayat yang dibacakan oleh saudara perempuannya, fa'auqa'allahu fi qalbil Islam. Allah menanamkan dalam hati Sayyidina Umar al-Islam, agama Islam. Setelah itu Sayyidina Umar bersegera pergi pengen menemui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a ashabi fi darin inda Safa. Waktu itu Nabi lagi berkumpul di Gunung Safa dengan para sahabat-sahabat, ya. Lagi pada kumpul. Sayyidina Umar tahu, Sayyidina Umar langsung menghampiri, menyambangi Nabi kita. Dan beliau mengatakan Islamnya. Ya, mengatakan di hadapan Rasul bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di situ para sahabat semuanya bertakbir karena saking gembiranya Allahu Akbar menyambut Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang ditakuti, orang yang disegeni di Quraisy. Pada waktu itu orang yang paling disegeni. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pada segan dan takut pada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dengan masuknya Islam Sayyidina Umar, sahabat tambah kuat, semangat, ya, hingga di antara mereka yang biasanya para sahabat yang biasanya sholat aja diam-diam, ngumpet-ngumpet, bersembunyi. Dulu sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, orang Islam kalau mau mengerjakan sholat perintah Nabi mereka bersembunyi, ya, karena takut ketahuan orang-orang kafir Quraisy akan ditangkap dan disiksa. Akan tetapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, semuanya mengerjakan dengan terang-terangan. Di hadapan orang-orang kafir Quraisy mereka tidak takut. Dan bahkan mereka berani tawaf di Ka'bah secara terang-terangan tanpa ada rasa takut. Nah, inilah keberkahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Dan berkah doanya Nabi dan dengan sebab adiknya, bacaan Al-Qur'an yang dibacakan adiknya, Sayyidina Umar mendapatkan hidayah. Dan sampai sekarang pun salah satu sahabat yang terkenal dengan keadilannya, dengan ketegasannya. Bahkan satu riwayat mengatakan, ada yang riwayat mengatakan, ya, tidaklah Sayyidina Umar lewat di satu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain karena saking takutnya kepada Sayyidina Umar, ya. Masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhor. Tidaklah Sayyidina Umar berjalan di satu jalan kecuali setan akan berjalan di jalan yang lain karena saking takutnya. Coba kita, kalau kita diikutin, dikerumunin setan. Alhamdulillah, kita semoga tetap minta perlindungan kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari godaan-godaan setan. Kita bisa mengamalkan, kita bisa mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepada Sayyidina Umar, meskipun tidak semaksimal mungkin, tidak seperti Sayyidina Umar, minimal kita bisa memetik dan bisa mencontoh sedikit atau banyaknya yang telah kita tahu tentang kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, dilanjut ini Syam. Oke, jelas Syam ya, jelas ya. Semuanya jelas? Jelas, insyaallah.
Hisam, bagaimana Hisam? Jelas, jelas, insya Allah. Jelas ya? Bisa dipahamin ya? Oke, bisa. Bisa, bisa. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke. Dan itulah sedikit cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Dan alangkah baiknya kita juga mengetahui sedikit apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab tatkala beliau mendapatkan amanah yang besar. Tatkala beliau mendapatkan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, menggantikan posisinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Sayyidina Umar diangkat sebagai khalifah yang kedua, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Kana yabki lailan wa naharan. Beliau senantiasa menangis, baik di malam hari atau di siang hari. Beliau selalu menangis di malam hari atau di siang hari. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Sayyidina Umar? Siang hari engkau menangis, malam hari juga engkau menangis. Apa jawaban Sayyidina Umar? Qad wullitu amran in a'dil uhasab wa in adlim u'aqab wa in nimtu naharan adha'tu ru'iyata wa in nimtu lailan adha'tu nafsi. Itu kata Sayyidina Umar. Beliau berkata, aku sungguh diberi mandat yang sangat besar, dijadikan sebuah al-waliyul amri, sebuah pemimpin Islam pada waktu itu. Dijadikan sebuah khalifah yang mana semua orang Islam pada waktu itu harus tunduk pada satu pemimpin, yaitu Sayyidina Umar. In adil uhasab, kata Sayyidina Umar. Saya dijadikan pemimpin oleh Allah di muka bumi ini, in adil, jikalau aku berlaku adil, uhasab, maka besok aku akan dihisab. Bisa dibayangkan. Berlaku adil akan dihisab oleh Allah. Ini seorang pemimpin. Wa in adlim, dan jikalau saya zalim, u'aqab, aku bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi seorang pemimpin, adil-adilnya pemimpin akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kalau seorang pemimpin itu enggak adil, berlaku curang, berlaku zalim, u'aqab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau teruskan, kalau begitu wa innim tunaharon abaqtur ra'iyah. Kalau saya sampai siang-siang tidur, berarti saya menyanyiakan rakyat saya. Saya tidak perhatian kepada rakyat saya. Saya tidak mengurusi rakyat-rakyat saya. Itu kata Sayyidina Umar. Makanya siang hari beliau pun tidak tidur karena memikirkan rakyatnya. Wa innim tulailan, kalau malam hari saya tidur, abaqtu nafsi, saya akan menyanyiakan, merendahkan diriku sendiri karena tidak saya buat munajat, tidak buat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam waktunya Sayyidina Umar untuk menghadap Allah, bermunajat, bertahajud, bertasbih, berzikir, membaca istighfar sebagai introspeksi, koreksi diri sendiri di hadapan Allah, meminta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari, beliau memikirkan rakyatnya. Berat, inilah cobaan seorang pemimpin. Amanah yang sangat berat.
Kita semua juga pemimpin sekarang. Ya. Kita semua ini juga pemimpin. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Nah, ini kita ingat Sayyidina Umar. Sayyidina seorang pemimpin. Begitu takutnya di hadapan Allah. Sekarang kita juga pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi. Sabda Nabi. Kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dan kalian semua akan dipertanggungjawabkan tentang rakyatnya. Tentang yang dipimpin. Orang yang punya keluarga, berarti seorang ayah, dia punya rakyat. Yang wajib dia jaga, yaitu istri dan anak-anaknya. Diri kita sendiri juga pemimpin untuk tubuh kita ini. Ya. Kita diberi hati oleh Allah. Diberi akal oleh Allah. Hati sebagai pemimpin anggota badan ini. Rakyat kita. Mau dibawa kemana? Ya, tangan, lesan, kaki. Ya, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sedikit itu dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga bisa menginspirasi kita. Semoga bisa, mohon maaf tadi ada telepon ya. Kita kemarin bawa laptop tak jelas gambarnya. Ya, sementara pakai ini. Ya, mohon maaf ya. Tadi ada telepon sebentar. Jadi semoga sedikit biografi Sayyidina Umar bin Khattab bisa menjadikan kita lebih mengingatkan kita bahwasanya kita juga punya tanggung jawab yang besar meskipun tidak sebesar yang dipikul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Minimal kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan keluarga kita. Oke, kita lanjut kepada hadisnya tadi. Ya. Bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya semua amal itu binniyat, harus ada niatnya. Ya, Ustadz katakan lagi, kalau amal itu jasad kita, raga kita yang bergerak. Tapi kalau niat itu yang bergerak hati kita. Ya. Jadi amal, makanya innamal a'mal, semua gerakan tangan, lesan, kaki, anggota badan kita binniat. Semua digantungkan dengan niatnya. Ya. Amal ini bisa sah kalau pakai niat. Kita duduk di masjid, semisal. Kalau nggak ada niatnya, ya kita nggak dapat pahala. Kalau raga-raga saja yang cuma duduk di masjid, ya nggak dapat pahala. Tapi kalau hati mengatakan nawaitul i'tikaf, hati mengatakan i'tikaf, maka baru semua yang dikerjakan jasad ini selalu dicatat pahala oleh malaikat. Pahala i'tikaf. Sholat. Kita mengerjakan sholat. Kalau kita dalam hati nggak niat sholat, cuman Allahu Akbar, dalam hati tidak niat sholat, maka sholat kita juga nggak sah. Nah, makanya di situ dikatakan innamal a'malu bin niat. Jadi harus semuanya ada hubungannya dengan hati. Oke. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Selanjutnya bahwasanya bagi setiap seseorang manawa, apa-apa yang dia niatkan. Apa-apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in manawa. Itu di atas. Wa innamal likulli imri'in manawa. Ya, itu.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya bagi setiap orang itu apa-apa yang dia niatkan. Dalam artian apa? Allah akan melihat hati seseorang. Semisal seorang kita makan. Hati kita kalau cuma pingin kenyang-kenyang saja ya sama saja. Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau hati kita mengatakan, ya Allah saya makan, biar kenyang, badan kuat, sholat ringan, ibadah nggak ngantuk. Maka apa yang kita makan tadi akan dicatat malaikat mendapatkan pahala. Kita minum, tujuannya kita biar kita hilang ngantuk kita bisa semangat bekerja, bisa semangat belajar, maka akan dicatat Allah ibadah. Tapi kalau sekedar hanya minum-minum saja, sekedar makan-makan saja, maka semuanya kembalinya ke jasad, kembalinya ke badan. Tidak ada amal takarrub, tidak ada pahala yang dia dapatkan. Itu wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu pentingnya niat. Makanya setelahnya itu diteruskan. Sekarang niat itu macam-macam, ya. Orang makan niatnya kadang untuk ibadah. Orang makan kadang niatnya untuk apa ya nggak tahu, ya. Makanya di situ diteruskan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sampai situ. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu, barang siapa hijratuhu ilallah. Hijrahnya tadi, hijrahnya seseorang menuju Allah dan Rasulnya. Mencari ridha Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya dia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah akan balas, Allah akan kasih pahala. Barang siapa melakukan apa-apa karena Allah dan karena mengikuti Rasulullah, maka Allah dan Rasul yang akan menjamin. Allah akan kasih balasan. Allah akan kasih pahala. Ini hijrah. Ini dari awal, ya. Sebuah amal yang paling besar. Kalau zaman dahulu, ya, zaman Rasulullah SAW, seperti halnya yang kita ketahui, Rasul pernah menyuruh sahabatnya hijrah ke Habasyah, ya, hijrah Habasyah, Ethiopia, ya, pernah dulu, ya, di saat Islam di situ masih sedikit dan di Mekah pun Islam dimusuhin banyak orang, Rasul nggak tega melihat sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikutinya dianiaya di Mekah. Rasul menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah, karena di Habasyah terkenal di situ ada raja yang tidak mau mendolimi kalau ada orang asing, ada orang yang berlindung ke negaranya, maka Rasul mengarahkan ke sana. Nah, itu hijrah yang pertama. Ada hijrah yang paling besar lagi, hijratul akbar, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Ini sahabat-sahabat yang pernah hijrah itu memiliki nilai tersendiri di hadapan sahabat-sahabat yang lain yang tidak ikut hijrah. Jadi termasuk titel yang paling tinggi pada waktu itu hijrah, al-muhajir. Nah, makanya ada bahasa minal muhajirin. Jadi titel yang paling tinggi pada waktu zaman Rasul untuk seorang sahabat itu adalah
Al-muhajir, orang-orang yang pernah hijrah, ikut hijrah. Kalau zaman sekarang ada dokter, ya. Kalau zaman dulu sahabat itu dulu ikut hijrah enggak? Loh, itu dari pertimbangan. Orang menikahkan kepada orang dulu dilihat ikut hijrah enggak loh, karena itu sebagai titel, ya, titel kemuliaan. Ya. Zaman Rasul yang dilihat kemuliaan, pangkat tinggi di hadapan Allah, yaitu hijrah. Makanya di situ ada seterusnya disebutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk dunia yang dia dapatkan, kesenangan dunia yang dia imbi-imbikan, awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang pengen dia nikahin, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya dia kepada apa-apa yang dia pengen hijrahi. Dia pengen dunia, ya dia cuma mendapatkan dunia, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dia ikut hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dia tujuannya untuk perempuan, maka dia hanya mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Karena zaman dulu ada seorang perempuan, dia pengen dinikahi kecuali orangnya yang pernah ikut hijrah bersama Rasul. Yang hijrah, punya titel hijrah. Akhirnya ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya biar bisa menikahi perempuan tersebut. Bukan kok mengikuti perintah Rasulullah SAW. Jadi dia ikut hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya biar bisa menikah kepada seorang perempuan. Ya. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Ya perempuan itu saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti daripada inti hadis ini adalah kita disuruh ikhlas. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, hendaklah semuanya lillah wali rasulillah, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ini memiliki makna yang besar, ya. Karena semua orang itu akan kembali kepada Allah. Ya. Kita di dunia, apa-apa yang kita miliki semua akan dikembalikan kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh yang punya. Siapa? Allah. Karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau semua yang kita miliki di dunia kita berikan ke jalan Allah, itu sudah tepat. Maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya. Akan tetapi kalau yang kita miliki hanya semata-mata untuk lidunya yusibuha, buat kesenangan-kesenangan, ya, maka itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jam berapa ini? Masuk jam berapa? Oke, udah sampai jam 9 Hisam ya? Halo Hisam. 10 kurang 2 menit aja. Bagaimana? Oh, kurang 2 menit lagi. Jam 9 kurang 2 menit. Oke. Ya, itu kesimpulannya. Jadi ini ada kisah yang banyak sekali ya. Ini ada kisah, satu saya kisahkan tentang pentingnya sebuah niat. Pentingnya sebuah niat. Ya. Ya, dulu ada 2 orang saudara. Ya. 2 orang bersaudara, kakak beradik. Ya. Kakak orang beradik tinggal di satu rumah. Ya, yang satu tinggal di lantai atas, yang satu tinggal di lantai di bawah. Jadi ada rumah 2 atap,
ya, yang satu tinggal di atas, yang satu tinggal di lantai bawah. Yang satu itu ahli ibadah, ya. Yang di atas itu ahli ibadah, sedangkan yang di bawah itu hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ya, pokoknya tiap harinya tidak ada waktu yang bermanfaat untuk dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat senang-senang, dibuat foya-foya. Yang satu di atas beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika ya, nah ini syaitan berat, ya. Kemudian suatu ketika iblis datang kepada yang ahli ibadah tadi. Yang kakaknya yang ahli ibadah di atas. Dia bilang, "Dhayyata umrak fi hasri nafsik." Sungguh engkau telah menyia-nyiakan umurmu, hidupmu. Kenapa hidupmu selalu dikurung di sini? Ya. Dan engkau membuat capek badanmu. Sekali-kali dong, fa'atlit nafsak. Fa'atlit nafsaka. Sekali-kali dong nafsunya diturutin. Nah, itu kata setan. Sekali-kali dong nafsunya diturutin. Jadi ini yang ahli ibadah di atas didatangin setan seperti itu. Ya. Wah. Tergoda dia. Tergoda. Bertahun-tahun beribadah. Sedangkan yang di bawah ini adiknya yang selalu bermaksiat. Dia merasa kesal akan maksiat. Ya Allah, kenapa saya habiskan umur saya dalam kemaksiatan? Sedangkan saudara saya yang di atas selalu asik menikmati ibadah bersamamu ya Allah. Loh, ini yang bawah ini, yang ahli maksiat ngomong kayak gitu. Yang di atas dia terbujuk setan. Hingga akhirnya yang di atas tadi, yang ahli ibadah tadi punya kerentak hati. Hati ini berbisik. Sekali-kali turun, gabung bersama saudara saya memenuhi, ya bermaksiat maksudnya. Menuruti hawa nafsu. Yang di atas seperti itu. Yang di bawah, dia juga merasa sudah kesel dengan bosan dengan kemaksiatan yang dilakukan. Dia pengen punya niat ke atas. Saya pengen bergabung kepada saudara saya yang di atas. Beribadah, bermunajat kepada Allah. Sungguh banyak dosa diri ini. Akhirnya bersamaan. Yang atas turun, buka pintu, masuk tangga. Yang bawah pengen naik buru-buru. Sama-sama buru-buru. Tabrakan. Duanya jatuh. Dan meninggal keduanya. Masya Allah. Keduanya meninggal. Maka apa? Di sini apa? Fayuhsyarul abidu ala niyatil maksiyah. Wayuhsyarul asi ala niyatit ta'ah. Besok, ya, orang yang ahli ibadah tadi dibangkitkan Allah dalam keadaan niat bermaksiat. Tergolong orang-orang yang maksiat. Sedangkan yang ahli maksiat tadi yuhsyarul asi ala niyatit ta'ah. Orang yang maksiat tadi digiring oleh Allah dengan keadaan dia niat untuk bertaat. Dan itulah gambaran husnul khotimah. Ya. Kita semua tidak tahu, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khotimah. Diakhiri hidup kita dengan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Ya. Diakhiri hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah. Hingga kita besok berdiri semua di padang mahsyar di bawah panji, di bawah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian mungkin yang sampai sini dulu kajian hadis yang pertama, ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa via WA di grup, join grup bisa, ya, atau ada apa-apa bisa ditanyakan lewat grup.
Dari saya cukup sekian. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kita semua diberikan Allah ilmu manfaat. Dan Allah selalu membimbing hati kita untuk selalu berniat yang baik, niat ibadah, hingga badan kita ringan dan mudah untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hisham. Oke, itu saja daripada Ustaz. Jadi ada sebarang pertanyaan, boleh terus. Oke, kalau ada pertanyaan. Oke. Ustaz masih ini, masih bisa atau Bisa, kita bebas, masih bebas, kita tenang. Kita waktu emang sengaja untuk hari ini kita ini ya. Boleh, Oke, kalau ada terima kasih. pertanyaan boleh. Ada pertanyaan, kalau jika takut nak tanya boleh letak dekat ni tu, ruangan komen tu. Okey. Sementara nunggu Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Tadi Ustaz bilang tentang bi'tsan nubuwah dengan bi'tsan risalah. Naam, ya. Kan ada yang kata 40 tahun. Maksudnya risalah dengan nubuwah itu seiring sekali. Benar. Jadi kalau kenabian itu diangkat nabi kita umur 25. Ya, Rasul itu mulai turun wahyu itu 40 tahun baru tabligh secara menyeluruh. Ya. Jadi makanya nabi itu hanya bahasanya, kalau nabi itu diutus untuk kaumnya, ya. Kalau Rasul itu diberi wahyu Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang seperti itu. Iya. Perbedaan. Ada apa pula tanya? Kalau tiada kita bersurai dulu. Cumanya sebagai penutup, ambil istifadah antara banyak perkara yang boleh diambil. Yang pertama antaranya adalah suka saya ungkapkan tentang tadi Ustaz cerita tentang pandangan Imam At-Tibi mengatakan niat seseorang hamba itu adalah Rasul Mal ataupun ketua ataupun raja bagi sesuatu raja, ibadah. Al-Malik, Al-Malik, raja. Adapun amal itu sendiri adalah tentera-tenteranya. Jadi mana mungkin tentera bertindak tanpa raja, dan juga sebaliknya. Nah, tak bolehlah raja bertindak sendiri, hanya niat solat kita dah tertunai, tidak begitu, dan tidak juga kita solat tanpa niat. Itulah istifadah yang boleh diambil. InsyaAllah sebagai penutup saya minta doa khatimah, kemudian kita Oke. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, qalban khashi'a wa 'ainan baqiya, lisanan shadiqa wa ladan salihah. Warzuqna wa iyyahum an-nadhara ila wajhikal karim fadlika ma'a babina fi jannatin na'im. Waj'al istima'ana ya Allah istiman marhuma. Tafarruqana tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala ma'na syaqyan wala mahruma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita punya pertemuan lah, janji pertemuan kita setiap minggu pada hari Selasa. Waktunya kalau di Malaysia jam 9 malam hingga 10, kalau di Indonesia jam 8. Jam 8 hingga jam 9. Okey, itu sajalah. InsyaAllah kita bertemu ataupun berjumpa minggu depan. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Oke, itu ya. Okey. Masih ya? Boleh. Bismillah.